Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para pendengar Radio Al-Markas, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada episode sore hari ini kita bisa berjumpa kembali, dan kami doakan dari studio ya. Semoga para pendengar di luar sana yang ada di rumah, yang ada di mobil, atau dimanapun menangkap siaran dakwah atau syiar Islam atau talk show rutin Senin sore hari ini berada. Semoga dalam keadaan sehat, semuanya bisa melaksanakan kegiatan dengan sukses. Amin ya rabbal alamin. Kita iringi juga dengan salawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nah, sore hari ini kita lanjutkan diskusi atau dialog kita tentang menyertai Allah dalam kehidupan secara total. Ini ada sebuah hadis ya, yang seringkali dikutip oleh para ulama. Seorang wanita pezina ini ya, yang pernah menyelamatkan seekor anjing yang kehausan. Lalu wanita pezina ini kemudian dikatakan masuk surga dengan amal, kalau mau disebut amal kecil ya, menolong anjing lagi. Ada beberapa poin pelajaran penting dari peristiwa yang kemudian disampaikan dalam hadis yang sangat populer, karena ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan ditulis oleh Imam Muslim. Jadi sahih hadisnya. Yang pertama ialah tentang Islam ini adalah agama yang tidak begitu rumit ya. Bukan agama yang kalau kita mau kita sebutkan beberapa pandangan miring tentang Islam oleh kalangan-kalangan tertentu yang mengatakan Islam itu adalah agama yang sangat keras ya, atau agama ini kita tidak bermaksud untuk mengutip lagi atau menyebutkan kembali satu ungkapan dari salah seorang saudara kita, pimpinan agama Kristen ya, seorang pastor, tapi sempat heboh, yang pernah dia katakan bahwa Islam itu agak pernah kan ya, agak rumit karena ibadahnya itu harus tunduk, duduknya harus begini ya kan, begitu. Nah ini beliau mempersepsikan Islam sebagai agama yang dalam ritualnya itu menyulitkan manusia. Itu satu pandangan yang tentu saja ya masalah itu sudah selesai karena yang bersangkutan sudah minta maaf, bahkan datang ke Bapak Pak Yusuf Kalla untuk minta maaf ya, karena heboh itu. Kemudian pandangan-pandangan misalnya kaum orientalis ya, yang mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang ditegakkan melalui perang dan seterusnya itu. Tapi ternyata sesungguhnya Islam agama yang simple, agama yang mengajarkan tentang keimanan, dan keimanan itu bisa menimbulkan satu proses untuk menuju ke ridha, kebahagiaan, keselamatan baik di dunia pun di akhirat begitu. Nah, ini kasus seseorang yang memberikan air minum kepada seekor anjing, dijamin masuk surga. Kalau dilihat dari sisi dosa, tentu wanita ini sudah dosanya itu sudah tidak ketulungan karena dia seorang pezina. Dosa zina itu besar. Tapi hanya dengan menolong, memberikan air minum ini, kemudian dosanya bisa dikali 0 begitu ya. Jadi memang itu benar, itu dalam rumus matematika ya. Angka berapapun kalau dikali 0 ya jadi 0 begitu kan. Nah, ini ada rumus matematika begini, bahwa dosa-dosa itu kalau kita nolkan dalam pengertian kita tempatkan diri kita di hadapan Allah menjadi hamba yang tidak memiliki apa-apa, ini dimaksud dengan 0 ini, maka dosa itu nilainya 0. Artinya apa? Artinya kalau kita sudah berpasrah, kita menyadari, kita hadirkan Allah dalam berbagai aktivitas kita,
Jadi ucapan kita dalam berbagai kegiatan, misalnya kegiatan minum, kegiatan wudhu, kegiatan makan, kan ada sebutan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Makna lillahi ta'ala inilah yang menurut penjelasan para ulama terhadap wanita Yahudi tadi itu, dia menolong anjing, dia adalah seorang pezina, tapi menolong anjing dengan memberikan air minum, menyebabkan dia masuk surga. Ada apa ini? Nah, ini kembali ke soal menempatkan dirinya menjadi nol. Dia hanya pasrah kepada Allah. Allah mau beri apa saja, yang penting dia berbuat kebaikan. Dia mengambil konsep lillahi ta'ala ini. Jadi sebuah perbuatan kecil besar, kalau lillahi ta'alanya itu utuh, total, maka itu dapat dinilai sebagai sebuah ibadah yang akan mengantarkan dia memperoleh ridho, memperoleh jalan masuk surga, dan akan menjadi kelompok yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini adalah orang-orang yang sudah menjadikan nafsunya itu menjadi nafsu yang nol, tidak ada lagi nafsu dirinya, sudah nafsu al-mutmainnah, nafsu lillahi ta'ala, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang sudah menempatkan dirinya menjadi nol, netral, dia tidak sombong lagi, dia tidak lagi menempatkan dirinya seperti orang yang memiliki sesuatu, apalagi kalau sudah melewati kemampuan kekuasaan Allah, akan menghalangi dia untuk masuk, bahkan mencium bau surga pun tidak boleh. Jadi yang bisa masuk surga ini adalah orang yang betul-betul memiliki ketenangan hati, an-nafs al-mutmainnah, nafsu yang sudah dinolkan, nafsu yang sudah direndahkan, kemanusiaan yang direndahkan, dan segala yang diatribusikan kepada manusia, segala pangkat, jabatan, semuanya dinolkan. Yang ada hanyalah kehebatan, yang ada adalah ketinggian, yang ada adalah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita baca dalam sholat itulah para pendengar. Kita kalau sholat itu dimulai dengan Allahu Akbar, lalu kita ruku subhan rabbiyal azim, kita sujud subhan rabbiyal a'la. Ini adalah ungkapan-ungkapan, pengakuan-pengakuan tentang diri kita yang tidak ada nilai apa-apanya. Walaupun kita adalah manusia ada, tapi nilai kita itu nol kalau sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki ada nilai angka itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Disinilah letaknya hadis yang menyebutkan bahwa seorang yang memiliki dosa besar itu, tetapi dengan dia melakukan amal kebajikan, dan saat melakukannya itu lillahi ta'ala secara utuh, total, kafah. Menurut saya disinilah alasan yang rasional mengapa wanita Yahudi pezina ini dijamin masuk surga. Artinya kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa ketika amal kita lakukan dengan kepasrahan, dengan kesertaan Allah secara total, secara utuh, saya yakin seyakin-yakinnya inilah amal yang dapat dijamin masuk surga. Sama dengan kita melakukan sholat, melakukan ibadah-ibadah yang lain. Semuanya akan dijamin masuk surga, semuanya akan menjadi amal yang sangat sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sempurnakan amal itu dengan menyertai Allah secara total. Jadi kalau kesertaan Allah di situ tidak total, misalnya di sininya kita nawaitu saumaghdin, saya mau niat puasa, tapi dalam bersaum itu tujuan kita, maaf ini ya para pendengar, kalau kita ada pikiran bahwa saya puasa misalnya untuk kepentingan diet, untuk kepentingan ini akan membengkokkan ini keutuhan kesertaan Allah di dalamnya. Ya, soal nanti kita akan mendapatkan kesehatan, kita mendapatkan yang lain-lainnya, itu yang positif, itu adalah soal impact, dampak saja. Tapi jangan merusak atau mengurangi kesertaan Allah, bahwa saya berpuasa, saya berwudu, saya makan, saya sholat, saya ibadah, dan seterusnya itu lillahi ta'ala, fardun lillahi ta'ala secara utuh, kafah, dan total. Nah, di sini problem kita. Pemirsa, pendengar, penonton ya, kita
ingat lagi satu firman Allah. Ini memang sangat sangat menarik. Di dalam surah Al-Jumu'ah ini terkait dengan sholat Jumat kan. Itu di akhir surah Al-Jumu'ah ini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Hai orang beriman, apabila sudah tiba waktu sholat Jumat, maka bersegeralah kamu untuk tinggalkan jual beli. Kemudian Allah katakan lagi, wa idza qudiyatis sholati fantashiru fil ard. Kalau sudah selesai boleh bertebaran di muka bumi. Kemudian yang di terakhir itu ayat yang terakhir ini ya, yang terakhir ini Allah sebutkan wallahu khairur raziqin. Nah, ini menarik ini. Coba kita renungkan. Ayat ini menyebutkan seolah-olah ada perintah agar kita yang kuliah, yang sekolah, yang sedang berbisnis, berdagang, yang sedang memasak ya, kalau misalnya seorang laki-laki ikut memasak, kan ini kan kewajibannya kepada laki-laki ya, untuk mazhab Syafi'i. Kemudian kalau yang sedang apa saja, Allah tegaskan, kalau sudah tiba waktu sholat, fas'au, ini kan huruf tegas ini kan, tinggalkan itu perniagaan, dan bersegeralah untuk mengingat Allah. Ila zikrillah, untuk mengingat Allah. Lalu di ayat berikutnya kan Allah katakan lagi bahwa nanti kalau sudah sholat, sudah zikir, boleh silakan kembali lagi ke situ. Berarti di sini pelajaran yang pertama adalah antara kegiatan-kegiatan muamalah, kegiatan sosial, itu adalah sebuah kegiatan aktivitas yang memang sesuai dengan sunatullah, silakan, tidak dilarang. Tetapi harus ada pengimbangan, harus dipastikan bahwa kegiatan itu tidak pernah lepas dari zikir, ingat kepada Allah, dari ibadah kepada Allah. Oleh karena itu ada jeda waktu nih. Sama dengan kita kalau mengingat sholat 5 waktu ini. Kita bangun subuh itu kan sama dengan kita disuruh bangun pagi untuk melakukan aktivitas. Itu subuh. Pas beraktivitas, jangan juga keterusan. Diingatkan oleh zuhur dulu. Artinya hadap dulu, lapor dulu, begitu. Zuhur lagi selesai, lapor lagi, jedah di situ. Masuk asar, maghrib dan seterusnya. Jadi ada semacam siklus atau kombinasi yang seimbang antara dunia dan akhirat, antara spiritual dengan sosial, antara jasmani rohani gitu. Sehingga hidup ini betul-betul akan berjalan dengan seimbang. Nah, itu kelihatannya waktu itu ada yang mengatakan, buat apa? Ini kan lebih baik di sini. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwin yanfaddu ilaiha wa taraku qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Kalau ada orang yang bertanya, itu dulu kepada Rasulullah, ngapain kamu kok tinggalkan ini? Ini sini kan ada transaksi di sini, ada duit di sini, ada teman-teman rame di sini. Apa yang pergi di situ, pergi ibadah di masjid? Mungkin capek. Allah menuntun kepada Rasulullah, kepada kita semua ini umat Islam, kulma, katakanlah, indallah, apa-apa yang di dekat, di samping Allah, atau bersama Allah, indallahi khairur razik, wallahu khairur razikin. Jadi, sebaik-baik rezeki itu adalah yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 di sini pesannya. Yang pertama adalah namanya Allah juga kita sudah punya pelajaran yang sangat dasar sekali itu. Allah adalah Ar-Razzaq, dia adalah Maha pemberi rezeki, dia adalah sumber rezeki. Ya, dengan sekali mau Allah, mau jadi kaya, mau jadi bangkrut, sangat mudah bagi Allah, kun fayakun. Dan kalau kita memanfaatkan itu, tidak ada yang tidak mungkin begitu. Yang kedua, ini adalah bobot atau kualitas atau katakanlah statur rezeki dari Allah ini adalah yang terbaik. Khairur razikin, ini yang terbaik, rezeki dari Allah. Jadi dari ayat ini, surah Al-Jumu'ah ini, kita bisa mempunyai teori ini, bahwa rezeki itu ada 2. Pertama adalah rezeki yang bukan, katakanlah bukan terbaik, dan rezeki yang terbaik. Begitu. Karena apa? Karena di sini, wallahu khairur razikin. Yang terbaik itu adalah sumber dari Allah. Nah, bagaimana yang sumber dari Allah itu? Yang bersumber dari Allah itu adalah rezeki yang ketika kita beraktivitas, keluar dari rumah, kita sudah berniat lillahi ta'ala,
saat kita beraktivitas lillahi ta'ala, tidak ada sedikit pun dimensi waktu yang terlepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segala dinamika yang terjadi di dalamnya. Dinamika itu maksudnya, di saat kita beraktivitas, kita mendapatkan sedikit tantangan, mendapatkan sedikit cobaan, atau banyak cobaan, atau cobaan berat. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Kalau cobaannya ada, kita ucapkan istighfar, astagfirullah, kita kembalikan kepada Allah. Kalau ada kesenangan, kebahagiaan, kita ucapkan alhamdulillah. Jadi selalu ada dialog, selalu ada perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di saat kapanpun dan dimanapun. Kecuali mungkin saat kita tidur ya, karena memang saat tidur itu kita punya kondisi tidak memungkinkan untuk bercakap, berzikir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena roh itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saat kita tidur itu roh kita itu sama dengan orang yang mati. Orang yang tidur itu rohnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipegang oleh Allah. Dan kalau memang dia belum saatnya mati, Allah kembalikan. Itu kita bisa baca dalam surat Az-Zumar ayat 42 itu. Sedangkan orang yang meninggal, itu rohnya dicabut oleh Allah dan tidak dikembalikan. Akhirnya divonis menjadi mati. Kan mati itu kan dalam sebuah definisi artinya terpisahnya roh dari jasad. Itu definisi mati. Kalau definisi mati menurut kedokteran kan ya sama saja sebetulnya, tapi kita bisa buka atau kita bisa ya pelajari bahwa mati itu adalah apabila fungsi-fungsi vital kehidupan itu sudah tidak berjalan lagi, seperti jantung, seperti ginjal, otak, sudah tidak berfungsi. Tapi ya kadang-kadang dengan definisi pun juga kadang-kadang juga roh masih ada, kan begitu. Kalau definisi Islam itu terpisahnya roh sudah dicabut, tinggal jasad yang ada. Nah, kecuali kita dalam keadaan tidur, tentu kita tidak bisa lagi melakukan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berzikirlah, yaitu minta ampun kepada Allah lah, beristighfar, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah itu tadi itu ya. Kemudian yang kedua adalah rezeki yang tidak terbaik. Rezeki juga, tapi di hadapan Allah dalam ayat ini menjadi rezeki yang tidak baik. Yang tidak baik itu apa? Artinya rezeki mungkin yang dianggap ini rezeki karena saya lah. Apalagi kalau cara pemerolehannya itu ya bukan dengan kejujuran, dengan kebohongan, dengan manipulasi. Pedagang beras itu dengan mengurangi timbangan, orang yang memiliki uangnya banyak itu dengan korupsi. Itu rezeki juga, tapi rezeki yang tidak baik. Kalau yang terbaik, wallahu khairur razikin, itu adalah rezeki yang halalan thayyiban. Halal itu artinya dia dapatkan bismillah, bismillah dengan nama Allah. Dan proses pemorelan juga itu thayyiban. Prosesnya, dia haknya dia dapat. Kalau bukan dia ya dia ini. Itu artinya halalan thayyiban. Tapi kalau yang tidak baik itu mungkin kriteria halal saja tidak terpenuhi apalagi thayyibannya gitu ya. Yang halal itu artinya ini dengan nama Allah dia cari rezeki. Seorang suami keluar dari rumah pamit sama istrinya, "Bu, saya keluar, doakan saya mudah-mudahan hari ini kita dapat rezeki." "Iya, Pak. Saya doakan Bapak pergi cari rezeki. Saya dengan anak-anak menunggu, insya Allah Bapak dapat rezeki." Masya Allah, itu adalah suatu percakapan di mana awal mencari rezeki itu sudah ada perjumpaan dengan Allah, dilibatkan Allah, disertai Allah secara total begitu. "Baik Bu, terima kasih doanya ya Bu." Dia keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Baru naik motor atau starter mobil, mobilnya nyala, motornya nyala, dia sudah ucapkan alhamdulillah. Karena ada pikiran bahwa aduh kalau ini macet gimana ini. Di perjalanan jalanan lancar, dia sebutkan alhamdulillah jalanan lancar. Tiba di kantor, parkir mobil, ada tempat parkir, alhamdulillah. Masuk kantor, enak perasaan, alhamdulillah. Jadi selalu ada ruang-ruang perjumpaan yang dia lakukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga tidak berarti dia menjadi orang fatalis, artinya begitu selesai tinggal menunggu. Ya kan? Menunggu saja rezeki dari Allah dari langit nanti. Tidak. Justru rezeki akan diperoleh ketika dia ada usaha. Kan rezeki di tangan Allah, artinya di tangan Allah, artinya tidak akan turun kalau kita tidak diambil. Kira-kira begitu ya. Ada orang yang menceritakan makna rezeki, kematian, jodoh di tangan Allah. Lalu ditafsirkanlah bahwa iya di tangan Allah. Artinya kalau tidak diambil, tidak turun itu rezeki, iya kan? Jadi sangat jelas di sini bahwa rezeki itu ada dua bagi kita umat Islam ini, karena kita hidup toh untuk mencari rezeki. Dengan rezeki kita bisa memenuhi kebutuhan kita, dengan rezeki ini pula kita bisa mencari kebahagiaan-kebahagiaan di dunia ini. Tetapi
rezeki yang kita cari adalah rezeki yang terbaik, yakni rezeki bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, para pendengar Radio Al-Markas, kita dari studio sudah mendiskusikan hal yang sangat penting yang kalau kita tidak mengingatnya, ini bisa kita lupakan. Dan ini bisa fatal karena apa? Karena ternyata rezeki itu bisa diperoleh oleh siapa saja. Bisa diperoleh orang Islam, bisa diperoleh orang yang setengah Islam, yang katakanlah dia sholat, ya zakat juga. Bisa diperoleh oleh orang-orang Islam tapi tidak pernah beribadah. Bisa diperoleh juga oleh orang-orang yang tidak Islam. Bisa diperoleh oleh orang-orang ateis. Ya. Dan tentu diperoleh juga oleh orang Islam yang betul-betul memiliki keimanan. Nah, disinilah yang dimaksud oleh Allah SWT bahwa rezeki itu ada dua. Yang pertama adalah rezeki baik, yaitu rezeki yang sumbernya dari, oleh, dan untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam surah Al-Jum'ah itu tadi, wallahu khairur razikin. Sedangkan rezeki yang tidak baik adalah rezeki yang dianggap diperoleh karena kekuatan, kemampuan, dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak maslahat, tidak baik. Mudah-mudahan kita semuanya dengan mendengarkan dakwah ini akan memperbaiki lagi bagaimana sistem metode kita dalam mencari rezeki. Mari kita senantiasa menyertakan Allah, mulai dari kita keluar dari rumah mencari rezeki sampai kita pulang ke rumah mendapat rezeki, hingga kita memanfaatkan, mengelola rezeki itu hingga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk talk show pada sore hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.